Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan menyampaikan beberapa warta lisan untuk kebaktian hari Minggu 10 Mei 2020. Warta lisan yang pertama yaitu kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru serta para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Tentunya saat ini Bapak, Ibu, Saudara maupun Saudari telah mempersiapkan diri mengenakan pakaian yang pantas dan rapi, mengambil sikap tubuh yang siap untuk mengikuti ibadah minggu secara online. Walaupun kita beribadah di tempat masing-masing, tetapi tentunya kita telah mempersiapkan diri dengan baik untuk berbakti kepada Tuhan. Warta yang kedua, laporan perkembangan kegiatan Gerakan Kasih Karangsaru dapat disaksikan di akhir tayangan ibadah. Bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi kontak person yang ada di dalam tayangan tersebut. Warta yang ketiga, mari kita siapkan hati dan budi kita datang berbakti kepada Tuhan. Kita sembah Dia yang Maha Besar. Sembah yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah, hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu. Pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Saudara, mari kita berhimpun datang menghadap kepada Tuhan dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Memasuki Minggu Paskah ini kita akan merenungkan satu tema, tak jemu berdoa. Kita akan merenungkan kembali bagaimana selama ini kehidupan doa kita. Apakah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan ketekunan dan ketulusan, berdoa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Atau kita masih juga malas berdoa, cara berdoa kita salah, dan sebagainya. Untuk itu Bapak Ibu saudara, kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari dengan jujur kita mengungkapkan segala kesalahan yang telah kita perbuat, dan ketika kita juga melalaikan kehidupan doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sadar bahwa seringkali kami menggunakan doa sebagai alat untuk memuaskan nafsu diri kami. Ketimbang kami bersandar pada kehendak Tuhan, kami berusaha untuk memaksa Tuhan memenuhi kehendak kami pribadi. Seringkali kami juga menggunakan doa untuk jalan instan, karena kami tidak mau berusaha dengan lebih jauh lagi. Ampunilah ya Bapa kalau seringkali kami juga malas berdoa, karena kami tidak lagi mempercayai kuasa di dalam doa tersebut. Kami lebih suka memakai cara yang lain, kami lebih suka berpihak pada hal-hal yang lain yang
menurut kami lebih cepat dan lebih mudah. Ampunilah kami kalau kami belum bisa meneladani seperti yang telah Yesus ajarkan selama hidupnya di dunia. Bahkan ucapan-ucapan doa Bapa kami yang kami naikkan setiap minggu pun, seringkali kami hanya melewatkan kalimat demi kalimat tanpa memahami artinya, dan kami juga tidak mengerjakan apa yang tertuang di sana. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami ya Bapa, dan menyucikan kami kembali. Termasuk juga jikalau ada kesalahan-kesalahan lain yang kami perbuat, kerutuan kami, kemarahan kami, juga tindak tanduk kami yang menyakiti sesama, kiranya Engkau berkenan mengampuni dan memperbarui hidup kami. Inilah penyesalan yang kami sampaikan dengan percaya bahwa Tuhan berkenan mengampuni kami dan Tuhan berkenan memberikan hidup yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita teduhkan hati di hadapan Tuhan, sujud menyembah kepada-Nya dengan hormat gentar. Akuilah dosamu Sang Kudus, mari kita teduhkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita teduhkan hati di depan Sang Raja. Sinar mulianya memancar, tajuknya bersinar. Betapa agungnya Sang terang dunia. Mari kita teduhkan hati di depan Sang Raja. Mari kita teduhkan hati, rasakan hadirnya. Dia datang untuk mengampuni dan berikan rahmat-Nya. Tiada yang mustahil bagi yang beriman. Mari kita teduhkan hati, mohon ampunannya. Saudara, bagi kita yang dengan sungguh hati mengaku kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Ia berkenan memberikan pengampunan bagi kita. Mazmur 116 ayat 5-7 menyatakan pengampunannya demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja
setuju dengan maksud hikmat-Mu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah Engkau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari saudara, kita akan mempersiapkan hati untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Hanya dengan pertolongan dan anugerah-Mu saja, maka kami akan mampu membaca, menghayati, memahami, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sadar penuh bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup yang begitu berat kami jalani membuat kami terombang-ambing, membuat kami bertanya-tanya masih haruskah kami melakukan firman Tuhan, atau kami harus berusaha dengan kekuatan kami sendiri. Oh Tuhan, sadarkanlah kami untuk mengerti betapa dahsyatnya kekuatan firman Tuhan, sehingga kami boleh terus menggantungkan hidup kepada apa yang Engkau beritakan kepada kami. Walaupun dunia memandangnya sebagai hal yang kuno, yang ketinggalan zaman, tapi kami sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami bisa melihat dan merasakan kehebatan kuasa firman Tuhan ketika dikerjakan dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang penuh cinta kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus saja yang menguasai hati dan pikiran kami dan terus menyertai langkah hidup kami agar tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Bapa, Allah yang berkenan bersabda kepada umat manusia dari dulu, sekarang, dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8, demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah hal yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Amin. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang setia mendengarkan dan melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Satu kali saya mendapatkan kesempatan untuk melayani di sebuah gereja di Jakarta. Dan saya memutuskan untuk berangkat hari Sabtu bersama dengan suami dengan naik pesawat sore menjelang malam. Dan itu adalah pesawat terakhir karena waktu itu belum ada jam-jam penerbangan yang malam. Nah saudara, kami memang berangkat agak mepet ke bandara karena sebelumnya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan sore hari itu hujan turun cukup lebat. Jadi kami berangkat dengan menggunakan taksi dan kami berharap hujan bisa segera reda supaya perjalanan kami semuanya lancar, baik ke bandara maupun ketika nanti kami naik pesawat. Nah saudara, di dalam perjalanan itu kemudian driver taksi ternyata salah ambil jalan. Ketika kami masuk tol harusnya beloknya ke kiri tapi dia malah ambil jalur yang lurus. Dan kami buru-buru mengatakan, "Pak, ini salah jalan, kenapa tidak belok tadi?" Dan Bapak itu dengan santai mengatakan, "Jalur ini lebih cepat daripada yang tadi." Lah gimana? Apa mau muter balik? Kami langsung menjadi jengkel saudara karena kita bisa bayangkan mana mungkin balik di jalan tol. Jadi akhirnya ya sudahlah lanjut saja. Tapi tolong cepat Pak karena kami memburu waktu. Nah saudara kemudian ketika dia melanjutkan perjalanan dan ada satu belokan lagi yang itu adalah jalur untuk menuju bandara. Ternyata ada pohon tumbang di situ. Karena jalannya sempit betul-betul pohon itu menutupi seluruh badan jalan. Dan kami pasti tidak bisa lewat situ. Tidak ada satupun mobil yang bisa masuk situ. Apa mau dikata? Akhirnya jadilah seperti yang dikatakan driver tadi, kami harus putar balik dan itu harus menempuh dulu jarak yang cukup panjang untuk kembali lagi ke jalan yang lain. Dan secara logika, perhitungan waktu saudara, kami tidak mungkin sampai bandara tepat waktu. Jam boardingnya pasti sudah lebih daripada yang ketika kami nanti bisa sampai. Dan saya sudah mulai bete, mulai khawatir, cemas, nggak tahu wajah saya mungkin sudah jeleknya kayak pepaya busuk, saudara. Dan saya cuma bisa berdoa, Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kalau kami terlambat, tidak ada penerbangan lain selain ini, kami tidak akan bisa sampai ke Jakarta. Lalu bagaimana dengan tugas esok hari? Dan di situ saya mulai belajar untuk pasrah, saudara. Pasrah kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau izinkan hamba-Mu ini untuk pelayanan di gereja itu besok pagi, saya tidak tahu caranya, tapi Engkau yang buka jalan supaya kami bisa menempuh penerbangan ini. Kalaupun tidak melalui penerbangan ini, saya tidak tahu apa caranya, Tuhan pasti punya banyak cara. Tapi kalau ternyata pelayanan besok itu bukan kehendak Tuhan, dan kami harus berhenti di sini, jadilah kehendak-Mu. Di dalam kepasrahan itu saya cuma bisa mengatakan kalimat itu. Karena mau dihitung-hitung kayak bagaimanapun kami pasti terlambat. Kecuali mobilnya tiba-tiba bisa terbang. Tapi bukankah itu mustahil saudara? Dan singkat cerita akhirnya kami sampai bandara. Dan benar ketika kami lihat jam itu sudah lewat dari jam check-in dan jam boarding. Tapi kami masih harap-harap cemas. Sampailah kami di counter untuk check-in. Dan ketika kami menanyakan ternyata pesawatnya delay. Kenapa delay? Karena saat itu hujan turun lebat. Baru kali itu kami bersyukur, untung delay. Nah Bapak Ibu saudara, menurut saudara ini kebetulan. Ya memang karena waktu itu hujan kan, gak usah kejadian telat pun juga kalau namanya hujan sudah umum pesawat itu delay. Apakah ini kebetulan? Atau ini buah dari sebuah doa? Atau ini jawaban Tuhan? Atau di situ Tuhan bekerja? Bapak Ibu saudara tentu jawaban itu tergantung dari bagaimana kita memahami arti sebuah doa. Bagaimana kita memahami sikap dan keberserahan diri di dalam sebuah doa. Bagaimana kita memahami cara kerja Allah di dalam sebuah doa. Nah oleh karena itu mari kita belajar dari bacaan firman Tuhan hari ini saudara. Ada seorang janda yang datang kepada seorang hakim. Dan anehnya dikatakan hakim itu adalah hakim yang tidak benar. Hakim yang tidak takut akan Allah dan hakim yang tidak menghormati siapapun. Jadi kita bisa bayangkan ini hakim yang arogan sekali. Yang kalau dia bilang A ya pasti semua akan nuruti A. Dia bilang benar orang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia bilang salah ya siapapun tidak akan berani untuk mengganti keputusan sang hakim. Hakim yang begitu arogan, hakim yang begitu sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya tidak ada yang ditakuti. Allah pun tidak saudara. Tapi janda ini terus-menerus datang kepada hakim yang semacam ini. Dan tidak diceritakan latar belakang masalah apa yang dihadapi oleh janda ini. Tapi saudara, kalau kita membaca jalan cerita yang singkat diberikan ini, kita bisa bayangkan.
Betapa frustasinya janda itu. Dia menghadapi sebuah perkara yang rumit dan dia seorang diri. Tidak ada siapapun yang membela dia. Tidak ada siapapun yang berusaha berjuang untuk membenarkan perkaranya. Dia adalah seorang korban dan dia mesti fight. Berjuang untuk mencari pembenaran bagi dirinya sendiri. Berjuang untuk mencari keadilan bagi dirinya sendiri. Maka datang kepada seorang hakim yang tidak benar, seorang hakim yang sewenang-wenang, agaknya ini pilihan terakhir dan satu-satunya. Walaupun hakim itu dikatakan hakim yang tidak menghormati Allah dan yang tidak menghormati sesamanya, tapi janda ini tahu dan percaya. Hanya hakim ini satu-satunya orang yang bisa menolong membenarkan dirinya. Hanya hakim ini jalan keluar terbaik untuk membenarkan perkara dirinya. Dia seorang diri, tidak punya suami, tidak ada keluarga, tidak ada kawan yang membelanya. Bapak Ibu Saudara, ketika janda ini percaya bahwa hakim ini satu-satunya yang bisa menolongnya, maka apa yang dilakukan si janda terhadap hakim ini? Janda ini datang dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Saudara, janda ini tidak mengungkapkan hal-hal yang buruk tentang lawannya. Sekalipun dia adalah seorang korban. Kalau seorang minta dibela, artinya ada orang lain yang berbuat jahat terhadap dirinya. Ada orang lain yang bermaksud buruk terhadap dirinya. Dia meminta pembelaan. Bisa saja dia membeberkan fakta-fakta mengenai kejahatan dan keburukan lawannya. Tapi dia tidak mengungkapkan itu, saudara. Dia cukup mengatakan, "Belalah hakku. Ini kebutuhanku. Saat ini yang aku butuhkan adalah aku dibela. Aku tidak urusan kalau orang itu kemudian bersikap jahat, kalau di sana ada orang-orang yang bersikap bengis, tapi aku tidak salah. Jadi tolong bela perkaraku," saudara. Sebuah ketulusan di dalam meminta kepada si hakim bahwa kebutuhanku saat ini adalah aku mendapatkan pembelaan, aku mendapatkan kebenaran. Udah, itu aja. Dan permohonan seperti ini tidak hanya diungkapkan 1-2 kali, tapi terus-menerus janda ini datang kepada sang hakim sampai akhirnya hakim ini mengatakan, "Ya sudahlah, daripada dia nyerocos terus, daripada dia ngomong terus tiap hari ke saya." Akhirnya hakim ini menuruti permintaan dari si janda, membenarkan janda ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa Yesus mengatakan perumpamaan ini dan tidak seperti biasanya? Yesus sudah menjelaskan apa arti dari perumpamaan ini di awal. Bahwa hal ini disampaikan untuk menegaskan kepada mereka supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kenapa yang dipakai perumpamaan ini? Ini kan menggambarkan hakim yang tidak benar. Apakah kemudian berarti Allah kita seperti itu? Hakim yang juga tidak benar. Apakah Allah kita sama bobroknya dengan hakim ini? Pastinya tidak. Tetapi yang mau disampaikan oleh Yesus justru adalah sebuah kontras. Yesus mau memperbandingkan sesuatu yang jauh luar biasa. Hakim yang tidak benar ini adalah contoh orang yang buruk seburuk-buruknya. Punya kekuasaan, lalu bersikap semena-mena, terhadap Tuhan dia tidak hormat, tidak takut akan Allah, terhadap sesama apalagi. Contoh yang buruk ini, orang yang buruknya seperti ini saja, masih bisa tuh berbuat baik. Janda yang sendirian, yang tidak punya apa-apa, yang gak bisa apa-apa, ditolong. Ketika janda ini terus mendesak, terus merengek, terus meminta kepadanya. Apapun motivasinya, toh hakim ini melakukan sesuatu yang baik. Orang lain tidak ada yang melakukan hal yang baik ini kepada si janda. Hanya hakim itu satu-satunya yang melakukan yang baik kepada si janda. Jadi saudara, kalau hakim yang begitu buruknya ini saja bisa melakukan yang baik, apalagi Allah. Apalagi Allah. Bukankah kita percaya Allah itu Allah yang hebat, Allah yang baik. Dan pasti Allah akan mengerjakan hal-hal baik lainnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sang hakim. Apa yang dilakukan oleh Allah, saudara? Ketika manusia datang memohon kepadanya, Allah menjawab doa orang tersebut. Allah melakukan sesuatu. Semuanya itu dilakukan dengan cinta, bukan dengan terpaksa.
Hakim ini melakukan dengan terpaksa karena sudahlah, tidak ada pilihan lain daripada mendengarkan janda ini merengek-rengek terus. Allah melakukan bukan dengan terpaksa, tapi dengan cinta. Karena cintanya kepada manusia, maka dia mau repot. Dia mau melakukan ini dan itu. Dia tidak pernah merasa jenuh mendengar ungkapan doa manusia. Bahkan Allah yang terus menawarkan, marilah datang kepadaku, mintalah, carilah, ketuklah pintu. Allah menawarkan banyak cara, ayo datang kepadaku, minta kepadaku, jangan yang lain. Beda dengan hakim ini, kalau bisa jangan minta ke aku. Kalau kamu tidak datang kepadaku itu lebih baik. Allah berbeda, saudara. Dan ketika hakim ini melakukan sesuatu bagi si janda, sebetulnya dia bukan betul-betul melakukan buat janda ini. Dia hanya melakukan untuk dirinya sendiri. Biar tidak ada lagi suara bawel di sekitarnya. Biar hidupnya tentram. Biar hatinya tenang. Tidak ada lagi gangguan-gangguan. Dia melakukan dengan terpaksa dan demi kenyamanan dirinya sendiri. Sedangkan Allah melakukan sesuatu demi kebaikan manusia. Kalau Allah melakukan itu demi manusia. Kalaupun toh Allah mengatakan tidak, jangan dulu, sabar ya. Semua itu juga untuk kebaikan manusia. Bukan kepentingan Allah. Allah sudah punya segala-galanya. Dia tidak perlu lagi sebuah kepentingan. Ia sudah cukup. Yang punya kepentingan itu manusia. Maka ketika doa itu diungkapkan, Allah menjawab, Allah melakukan, Allah memberi demi kebaikan manusia. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika Allah telah melakukan bagiannya dengan luar biasa. Allah mau mendengar, Allah menjawab, dan Allah melakukan sesuatu bagi umat manusia tanpa mengulur-ngulur waktu. Allah melakukan yang terbaik, membenarkan manusia bukan karena terpaksa. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita juga telah melakukan bagian kita dengan baik? Perhatikan kalimat yang diucapkan Yesus di bagian akhir perumpamaan ini. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perhatikan. Adakah ia mendapati iman di bumi? Iman ini bagiannya manusia, saudara, bukan bagian Allah. Bagian Allah adalah mendengar dan menjawab serta melakukan. Bagian manusia adalah beriman, percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan, dan itu dilakukan melalui doa. Apakah kehidupan doa umat manusia sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan kehendak Allah? Seringkali manusia bersikap tidak fair kepada Allah. Manusia menuntut, berharap Allah selalu memberkatinya, selalu. Jangan sampai tidak, jangan sampai saya kekurangan makan, jangan sampai saya sakit, jangan sampai saya terlambat, jangan sampai saya ketinggalan dari orang lain, jangan sampai saya gagal. Berkati aku Tuhan, tiap hari berkati aku. Tapi ketika Allah meminta kepada kita untuk tetaplah berdoa, selalu berdoa, setiap waktu. Apakah kita sudah menuruti bagian itu? Kalau butuh ya doa, kalau enggak buat apa? Mau doa apa lagi ya? Setiap hari sama kok bosen. Jadi berhenti dulu doanya. Doanya berhenti, tapi berkatnya enggak boleh berhenti. Adil atau tidak? Kita sering meminta Tuhan segera tolong aku. Jangan tunda-tunda, jangan lambat-lambat, jangan nanti-nanti, jangan orang lain dulu. Segera aku ditolong. Tapi ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk segera baca firman, segera lakukan perintah Tuhan, kita memilih untuk menundanya. Saya masih sibuk, nanti dulu ya, tahun depan. Nanti kalau saya sudah punya pacar, saya akan baca firman bareng pacar saya. Nanti kalau saya sudah menikah baru saya akan bikin mesbah keluarga. Sekarang kan masih single, nanti dulu ya Tuhan. Saya masih sibuk, nantilah kalau liburan. Dan sekarang Tuhan berikan waktu libur itu ya saudara. Ada banyak orang yang harus libur dari pekerjaannya. Apakah kita gunakan juga untuk baca firman? Mungkin juga belum. Karena kita masih harus mengupayakan pekerjaan yang lain bukan? Supaya asap dapur tetap mengepul. Dan firman Tuhan tetap diletakkan yang kesekian, tetap terbengkalai.
Padahal kita menginginkan Tuhan segera menolong. Jadi nanti ketika Tuhan datang kembali yang kedua kali, apakah iman kepada Allah itu masih didapati? Doa yang sungguh-sungguh, yang tulus hati diungkapkan itu apakah masih ada? Atau sudah berubah menjadi tuntutan-tuntutan? Atau lebih celaka lagi, manusia sudah meninggalkan Tuhan. Karena merasa punya jalan yang lain, tidak perlu lagi berdoa kepada Allah, merasa dirinya hebat dan serba bisa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan Tuhan, adakah iman di muka bumi ini ketika nanti Dia datang? Sesungguhnya hendak mengajak kepada kita untuk merenungkan ulang bagaimana kehidupan doa kita. Doa bukan sekedar kalimat-kalimat yang berisi permintaan. Doa adalah menjalin relasi dengan Allah. Tapi relasi yang bagaimana? Relasi yang mesti kita bangun adalah relasi dengan iman yang teguh. Berdoa dengan iman yang teguh, bukan dengan ragu-ragu. Bukan dengan coba-coba, bukan sebagai alternatif terakhir. Tapi berdoa sebagai alternatif pertama dan satu-satunya untuk datang kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Karena kita percaya Allah itu hebat. Karena percaya Allah itu mengasihi aku. Karena percaya Allah itu betapa besar cintanya. Hanya manusia yang dicintai oleh Allah dan Allah berkenan melakukan segala-galanya buat Allah. Maka kita datang kepada Allah. Sebagaimana seorang janda yang datang hanya kepada hakim ini dan bukan kepada yang lain. Karena janda ini percaya hanya hakim ini satu-satunya yang bisa menolong dia. Allah jauh lebih hebat, jauh lebih penuh kasih, jauh lebih baik daripada si hakim ini. Kalau janda itu aja datang kepada hakim yang seperti itu, masakan sih kita masih ragu-ragu untuk datang kepada Allah? Masa sih kita masih nunda-nunda nantilah untuk datang kepada Allah? Mari datang kepada Allah karena Dia satu-satunya figur, satu-satunya pribadi yang bisa dipercayai dan bisa melakukan hal-hal yang baik kepada kita. Dan yang kedua, saudara, berdoalah dengan hati yang tulus. Janda ini datang kepada si hakim dengan mengatakan, belalah hakku. Sebuah perasaan yang merasa saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Saya tidak bisa membayar hakim itu dengan mahal. Dia cukup mengatakan permintaannya itu ya begini nih. Apa adanya dia sampaikan seperti itu. Nah saudara, kalau kita perhatikan perikop-perikop selanjutnya, agaknya ini sebuah rangkaian bagaimana Yesus mau mengajarkan kepada umat untuk berelasi dengan Dia. Dalam perikop selanjutnya, saudara, Lukas 18 ayat 9-14, Yesus memberikan sebuah perumpamaan lagi tentang seorang Farisi yang kalau berdoa, itu berdoa dengan suara yang nyaring dan mengatakan, Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak lahir sebagai pencuri, tidak lahir sebagai pembunuh, dan aku tidak seperti pemungut cukai itu. Aku saleh, maka sekarang aku berdoa kepada Allah. Aku berhak untuk meminta apapun kepada Allah karena hidupku saleh. Karena hidupku benar. Karena aku sudah melakukan segala-galanya. Sekarang gantian ya, Allah yang melakukan segala-galanya buat aku. Sementara pemungut cukai itu berdiri di belakang. Dengan perasaan tidak layak, dia cuma bisa mengatakan, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Sikap mana yang kita pilih ketika kita datang di dalam doa kita? Tuhan, aku sudah pelayanan. Maka berkati aku Tuhan. Tuhan, aku sudah memberi persembahan. Banyak loh Tuhan. Sekarang ini kan rumah sakit butuh APD. Saya itu sudah nyumbang miliaran rupiah ke sana. Jadi berkati aku ya Tuhan. Tuhan, aku sudah menolong tetangga-tetanggaku. Semua sekompleks ini, cuman aku yang masih punya duit. Dan aku sudah bagi-bagi sembako ke semuanya. Jagai aku ya Tuhan. Jangan sampai aku kena celaka. Apakah kita datang dengan menyajikan sederetan jasa-jasa kita? Atau kita datang dengan perasaan tidak layak? Tuhan, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa apa-apa. Diriku ini kecil, diriku ini lemah, maka aku butuh Tuhan. Aku datang bukan untuk memerintah Tuhan. Tapi aku datang memohon belas kasihan Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan. Mengharapkan Tuhan mau baik-baik kepada saya. Tuhan mau melakukan yang terbaik kepada saya.
Dan saya tidak punya jasa apapun yang bisa saya berikan sebagai pengganti atas pengabulan doa saya. Sebuah perasaan yang tidak layak. Dan di perikop selanjutnya lagi, Lukas 18 ayat 15-17. Dengan judul Yesus memberkati anak-anak. Yesus mengatakan, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa anak kecil? Anak kecil itu apa adanya. Pengen A ya ngomongnya A. Nggak usah belok dulu gitu ya. Kalau dia pengen sesuatu dia akan ngomong, dia nggak suka dia juga akan ngomong nggak suka. Nggak usah bermanis-manis mulut, tidak usah dengan sopan-sopan gitu ya, supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Enggak, apa adanya. Doa juga begitu. Tuhan lihat hati kita. Kita nggak usah pakai bahasa yang manis-manis seolah mau nyogok Tuhan. Kalau bahasa kita manis maka dituruti, kalau bahasanya cuma biasa Tuhan nggak nuruti. Enggak, saudara. Tuhan tidak memperhatikan kata-kata doa kita, tapi Tuhan perhatikan hati kita. Apakah kita memohon dengan tulus hati, dengan apa adanya tanpa dibuat-buat, tanpa dipoles-poles, tanpa sebuah kemunafikan. Allah menghendaki sebuah relasi yang tulus. Allah tulus mengasihi kita, Allah tulus memberi sesuatu kepada kita. Mari kita juga datang dengan tulus kepada Tuhan. Mengungkapkan apa yang menjadi kegelisahan kita. Mengungkapkan rasa syukur kita. Mengungkapkan permohonan kita. Mengungkapkan pujian kita. Semuanya dilakukan dengan tulus. Bukan dengan maksud coba-coba atau maksud untuk menguji Allah. Dan yang ketiga, saudara, kita berdoa dengan tekun. Kita ingat kembali cerita janda tadi ya, bagaimana dia berulang-ulang datang kepada hakim itu, sampai hakim itu merasa tidak nyaman. Allah tidak pernah mengatakan, aku tidak nyaman, kamu doanya kok sama terus, diulang-ulang terus, dari waktu ke waktu begitu, dari tahun ke tahun begitu. Tuhan tidak pernah komplain, saudara. Jadi mari kita terus tekun datang kepada Allah di segala situasi, di segala perkara yang kita hadapi. Ditegaskan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12. Wahyu bicara banyak tentang kedatangan anak manusia nanti. Apa yang dikatakan di situ? Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ini yang penting. Saudara, Wahyu menceritakan banyak hal tentang tanda-tanda nanti Tuhan datang kembali. Ada banyak peperangan, ada banyak penyakit, ada banyak penderitaan-penderitaan di situ. Manusia tidak diminta untuk cari tahu waktunya kapan Tuhan datang lagi dari kitab Wahyu. Tuhan tidak meminta kita untuk cari tanda-tandanya secara persis itu apa. Perang yang seperti apa, penyakit yang seperti apa. Sebagai tanda bahwa oh besok Tuhan mau datang. Enggak. Yang Tuhan mau sampaikan melalui kisah-kisah di dalam Wahyu ini adalah supaya kita bersiap diri. Penderitaan akan selalu ada. Dulu ada. Dari sejak berita ini disampaikan penderitaan itu sudah ada. Sekarang kita juga menghadapi sebuah penderitaan, sebuah musibah. Setelah ini berlalu, nanti juga akan ada lagi penderitaan yang kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Lebih ringan atau lebih berat kita juga tidak tahu. Penderitaan akan selalu menyertai jalan hidup manusia. Karena memang bukan di sini tempat kita cari kesenangan. Rumah kita bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, yang terpenting bukan bagaimana kita meraih kesenangan dunia ini, tapi bagaimana kita tekun menjaga iman percaya kita kepada Allah, menjalin relasi yang harmonis dengan Allah, menjalankan ketaatan kita kepada Allah, supaya ketika nanti Allah datang kembali yang kedua kali dan bertanya, adakah iman di bumi ini? Kita bisa mengatakan, ya Tuhan, aku masih beriman kepada Engkau. Aku masih suka berdoa kepada Engkau. Aku terus tekun berdoa menjalin relasi dengan Engkau. Karena aku percaya hanya Engkau satu-satunya sesembahan yang paling baik, yang paling manis dalam hidupku. Terpujilah Allah yang berkenan untuk selalu ditemui. Dan bersukacitalah hai manusia. Kalau kita bisa terus tekun, tidak jemu-jemu berdoa kepadanya. Kiranya Tuhan menolong menjagai iman kita. Yang pasti tidak mudah ketika kita menghadapi masalah besar. Dan kalaupun kita menghadapi sukacita besar pun bukan menjadi jaminan juga kita tetap percaya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menjagai iman percaya kita. Oleh karena itu teruslah berdoa,
memohon belas kasihan Tuhan untuk menjagai kita dari segala sesuatu, dan memohon kasih karunia Tuhan untuk kita terus tekun berdoa, terus tekun menjalin relasi dengan Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Terus bimbing kami ya Bapa, agar kami tidak lepas dari genggaman kasih Tuhan, agar kami tidak menjauh dari rangkulan cinta Bapa. Kami mau tetap menjadi anak-Mu yang manis, yang taat, yang setia, yang tekun berdoa. Biarlah di hari-hari seperti ini ketika kami menghadapi pergumulan bersama seluruh umat manusia di dunia, ini menjadi kesempatan yang baik untuk kami terus memanjatkan permohonan kami kepada Engkau, sembari kami juga terus mencari kehendak Tuhan berdasarkan tuntunan firman-Mu, sehingga kami melakukan bagian kami dengan tepat, dengan benar, dan Allah pun juga akan bekerja dengan bagian-Mu yang sungguh luar biasa. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap orang yang saat ini mengalami penderitaan. Mereka yang kekurangan makan, mereka yang tidak lagi tahu bagaimana cara mencari pekerjaan. Tuhan, biarlah kasih-Mu hadir, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan, supaya mereka tidak sampai jatuh tergeletak, melainkan tetap ada upaya, tetap ada berkat yang boleh diterima. Kami juga berdoa supaya ada banyak tangan yang bermurah hati untuk terulur, berbagi dengan sesama. Dan biarlah pembagian ini pun juga merata, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Kami sadar bahwa ada kekurangan di sana-sini. Untuk pendataan masyarakat saja kami susah. Untuk melakukan distribusi dengan tepat dan benar seringkali juga tidak mudah. Namun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan menyempurnakan segala kekurangan umat-Mu ini. Engkau yang akan terus memelihara niat baik dari anak-anak-Mu ini. Dan Engkau yang turut bekerja sehingga semuanya mendatangkan kebaikan secara tepat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang terus berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang dirawat di sana. Tuhan, kami tahu bukan mereka sang penyembuh, Engkau saja tabib yang agung. Namun Engkau berkenan memakai para tenaga medis ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merawat dan memulihkan. Maka berkati kinerja mereka ya Bapa, berikan hati yang tulus di dalam melayani, dan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka tidak sampai terpapar virus corona ini, sehingga akhirnya berakibat fatal. Tuhan juga lindungi seluruh keluarga dari para tenaga medis. Tetap karuniakan sukacita, walaupun tiap hari mereka harus was-was apakah tertular atau tidak. Berikan damai sejahtera-Mu ya Bapa kepada para tenaga medis ini dan seluruh keluarganya. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa Indonesia, baik pusat maupun daerah, supaya mereka terus berkarya memikirkan yang terbaik untuk mencegah penyebaran virus corona ini dan untuk menolong masyarakat Indonesia agar kami bisa tertib, agar kami bisa berlaku yang tepat sehingga virus ini tidak terus menyebar dan bertambah banyak orang-orang yang terpapar. Demikian juga pemimpin di seluruh dunia ini ya Bapa. Bagaimanapun kami telah saling terhubung. Kalau satu negara sudah selesai sedangkan negara-negara yang lain belum selesai, kami pun juga tidak akan bisa kemana-mana.
Oleh karena itu Bapa, tolonglah supaya seluruh pemimpin di muka bumi ini, mereka boleh bersatu hati dan mereka boleh terus bertekun untuk datang kepada Engkau, memohon hikmat-Mu, sehingga mereka tahu apa yang harus diperbuatnya. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi gereja-gereja yang terus mengupayakan untuk pelayanan secara online. Sekalipun ini tidak tepat sama seperti ketika kami melakukan ibadah ataupun acara-acara dengan tatap muka, tapi ajar kami untuk bersyukur, masih ada jalan. Kami masih bisa saling terhubung, kami masih bisa saling bersekutu, biarlah semuanya itu kami nikmati dengan penuh rasa syukur. Tuhan juga berkati mereka yang mungkin terbatas fasilitas teknologinya, mereka mungkin yang tidak mampu untuk melakukan kegiatan secara online. Biarlah Engkau pun tetap memberikan pemeliharaan iman bagi jemaat, sehingga dengan cara-cara yang lain, Engkau tetap berfirman kepada umat-Mu. Engkau tetap meneguhkan hati kami semua, dan umat-Mu tetap merasakan persekutuan yang hangat dengan Tuhan dan sesamanya. Terima kasih ya Bapa, jikalau ada pergumulan-pergumulan di dalam diri kami pribadi-pribadi, mari Engkau dengar ya Bapa. Pergumulan keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, pergumulan gereja kami, pergumulan bangsa negara ini, dan apapun yang kami ingin naikkan, kiranya Engkau mendengar, kami percaya Engkau pasti memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami naikkan seluruh doa permohonan kami ini, juga rasa syukur kami atas segala perlindungan dan berkat yang boleh Tuhan berikan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkenan mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu langkah baru ku tempuh, napaki perjalanan hidup, tinggalkan masa lalu, menuju masa depan baru. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu, menjelajah sudut dunia, mengarungi samudra hidup, melihat hal yang baru, bersamamu Tuhan Allahku. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu. Berjumpa dengan suka duka, jangan sampai ku putus asa. Saat terlihat buntu, Kau akan tunjukkan jalanku. Dalam perjalanan kehidupanku, ingin ku selalu bersamamu, ingin ku selalu bersamamu, ingin ku selalu bersamamu. Saudaraku, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber damai sejahtera kiranya menguduskan saudara seluruhnya, sehingga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna hingga tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin.